Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, ketika kita mendengar kisah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita dengar paling dikenal adalah Khadijah, Aisyah, Ummu, Hafsah, dan Salamah. Namun ada satu Ummul Mukminin yang namanya tidak begitu sering diceritakan. Padahal kehidupannya penuh dengan keberkahan. Beliau adalah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Nama Maimunah itu diberikan oleh Rasulullah setelah nikah, yang sebelumnya bernama Barah, dan menjadi Maimunah yang berarti yang diberkahi. Sepanjang hidupnya beliau benar-benar menunjukkan makna dari nama keberkahan itu. Ketika Rasulullah SAW menikahinya pada tahun ke-7 Hijriah, Maimunah bukanlah seorang gadis. Beliau telah berstatus janda dan diperkirakan berusia sekitar 36 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu berusia sekitar 59 tahun. Maimunah bukanlah seorang keluarga kaya raya. Beliau tidak datang membawa kedudukan. Yang beliau bawa adalah hati yang dipenuhi oleh keimanan dan keinginan untuk mengabdikan hidupnya kepada Rasulullah sebagai istri Rasulullah. Melalui perantaraan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, keinginan untuk menjadi istri Rasulullah itu disampaikan kepada Rasulullah langsung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan harapan seorang wanita solehah itu. Beliau dikenal karena kebaikan dan kesetiaannya, serta perannya menyebarkan ajaran Islam. Maimunah tidak mendukung Nabi dalam urusan rumah tangga saja, tetapi juga aktif berinteraksi dengan para sahabat, menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar. Kisah Maimunah mengingatkan kita akan pentingnya dedikasi, cinta, dan peranan wanita dalam sejarah Islam, yang selalu mengutamakan tentang kebaikan dan kesetiaan. Maimunah pun menjadi istri terakhir dari Rasulullah. Tidak ada lagi perempuan yang dinikahi Rasulullah setelah Maimunah ini. Dalam hidupnya, Maimunah dikenal sebagai istri yang lembut, taat, dan selalu ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, apa yang membuat Maimunah itu begitu istimewa? Yang membuat beliau istimewa adalah akhlaknya. Suatu hari, Maimunah membebaskan seorang budak perempuan miliknya karena mengharap ridho Allah. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau hanya memandangnya. Mendengar perbuatan Maimunah itu, seketika beliau hanya bersabda, "Seandainya engkau memberikan budak itu kepada paman-paman dari pihak ibu, niscaya pahalamu lebih besar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa sedekah Maimunah salah, karena tidak musyawarah dulu dengan Rasulullah sebagai suaminya. Beliau hanya mengajarkan bahwa membantu keluarga yang membutuhkan akan memperoleh pahala yang lebih besar karena menggabungkan sedekah dan silaturahmi. Dari peristiwa itu, kita melihat betapa ringan tangannya akhlak Maimunah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak menunggu kaya raya untuk berbuat baik. Beliau hanya ingin berbuat sesuatu karena mengharap ridho Allah semata. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan kesaksian yang sangat indah tentang Maimunah. Beliau berkata,
Maimunah adalah di antara kami yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menjaga hubungan kekeluargaan. Betapa agungnya kesaksian itu. Pujian tersebut bukan datang dari orang lain, melainkan dari sesama istri Rasulullah sendiri. Itulah sebabnya Maimunah dikenal sebagai perempuan yang sangat mencintai keluarganya, menyambung tali silaturahmi, menghormati kerabat, memuliakan tamu, dan selalu ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, kebersamaan Maimunah dengan Rasulullah berlangsung sekitar 4 tahun. Waktu yang mungkin terasa singkat, namun dalam 4 tahun itu, beliau belajar langsung dari manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Kemudian datanglah hari yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam usia 63 tahun. Saat itu Maimunah diperkirakan baru berusia 40 tahun. Beliau kehilangan suami yang paling disintainya. Tetapi beliau tidak kehilangan semangat untuk beribadah. Beliau tidak larut dalam kesedihan. Selama hampir 40 tahun berikutnya, Maimunah menjalani hidup sebagai ummul mukminin. Beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, mengajarkan ilmu kepada generasi setelah para sahabat, memperbanyak ibadah, dan terus menebarkan kebaikan. Hingga akhirnya tahun 51 Hijriah, Allah memanggilnya ke rahmatullah. Yang membuat kisah ini begitu mengharukan adalah Allah menakdirkan Maimunah wafat di Syarif, sebuah tempat di dekat Mekah. Menurut riwayat yang masyhur, tempat itulah dahulu beliau memulai kehidupan sebagai istri Rasulullah. Seakan-akan Allah mempertemukan awal dan akhir perjalanan hidupnya di tempat yang sama. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia ingin satu hal, dimakamkan di tempat penuh kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Salib, menjadi saksi cinta dan kesetiaan yang tak lekang oleh zaman. Saudara-saudaraku, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Maimunah? Beliau mengajarkan bahwa keberkahan hidup bukan ditentukan oleh panjangnya usia pernikahan, bukan pula oleh banyaknya harta. Keberkahan lahir dari hati yang bertakwa, tangan yang ringan memberi, menjaga lisan, menjaga silaturahmi, dan kehidupan yang selalu dilakukan untuk mencari ridha Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dan dinilai hasan oleh sejumlah ulama. Maimunah tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tetapi beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Beliau meninggalkan teladan tentang ketakwaan, teladan tentang sedekah, teladan tentang silaturahmi, teladan tentang kesetiaan, dan teladan bahwa seorang perempuan yang hidup dengan iman akan dikenang, bukan karena kecantikannya, melainkan karena kemuliaan akhlaknya. Semoga Allah menjadikan kita mampu meneladani akhlak Maimunah radhiyallahu anha. Karena pada akhirnya keberkahan bukanlah tentang seberapa lama kita hidup. Keberkahan adalah ketika kita hidup menjadi manfaat bagi orang lain. Dan ketika nama kita telah tiada, amal kita lah yang masih terus berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maimunah bukan hanya menjadi penutup daftar ummahatul mukminin, tetapi juga simbol ketulusan cinta dan keberanian dalam keyakinan. Demikian cerita singkat dari riwayat istri Rasulullah yang terakhir, Maimunah binti Al-Haris
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.